Gue Zidnian. Profesi sebagai aktor dan musisi udah gue jalanin. Sekarang saatnya gue mencoba hal yang baru. Pandemi yang udah berjalan dalam waktu 1 tahun lebih ini membuat gue banyak bekerja dari rumah. Ini saatnya buat gue untuk bisa eksplor banyak tempat. Ikuti perjalanan gue, Mind You. Hey, good morning, selamat pagi teman-teman. Kita balik lagi di acara Mind You Magic Enthusiast, masih bersama gue Zidni Hakim. Nah, hari ini gue berada di Tangerang Selatan, tepatnya di Number 27 Coffee. Kita hari ini seperti biasa, seperti episode sebelumnya, kita bakal jalan-jalan seputar Tangerang Selatan pastinya. Yang pasti di sekitar daerah Jabodetabek dulu, belum bisa jauh-jauh karena protokol kesehatan sekarang mengingat lagi masa pandemi itu sangat ketat banget ya. Jadi kita keliling-kelilingnya yang deket-deket dulu. Tapi sebelum goes dengan motor, kita harus isi gas dulu, oke? Kita makan dulu biar semangat, konsentrasi, masih pagi juga, butuh sarapan dan tenaga pasti dong, biar membantu lo konsentrasi saat riding, oke? Alright. Number 27 Coffee, today, let's go ke dalam. Ada apa aja kita cek yuk. Teman-teman menu, kita makan dulu. Menu breakfastnya ya, ada apa aja nih mbak? Smoked beef sama beef yakiniku. Beef yakiniku sandwich, crispy chicken sandwich, smoked beef. Kayaknya beef yakiniku sandwich. Beef yakiniku sandwich. Okay. Untuk minumnya kak? Minumnya kita ada pilihannya, sorry. Oke, lemon tea aja kali ya. Oke. Ini udah satu paket kan? Iya, udah satu paket. Oh, ternyata teman-teman menu itu makan di sini, itu menu breakfast itu udah bareng minumnya. Jadi tadi gua mesen beef yakiniku sandwich sama lemon tea. Itu udah satu kesatuan yang kita cek berapa harganya ya. Totalnya 49.500 kak? 49.000. Oke. 49. Oke, uangnya Rp50.000. Kembaliannya kak? Terima kasih banyak. Sekarang gue udah mesen, kita tinggal nunggu menu breakfast gue. Jadi Number 27 Coffee di Tangerang Selatan dengan hanya 49.500 lo udah bisa dapat menu breakfast, itu udah plus minum burger-burgeran. Menurut gue itu worth it banget sih buat lo anak-anak teman-teman Magic Enthusiast. Kalau lo sebelum riding, lo mampir di sini dulu, makan dulu. Ntar kita cek ya, rasanya kayak apa sih? Harganya murah nih. Biasanya yang murah-murah kita taunya agak-agak gimana gitu. Tapi ini harga murah. Kayaknya gue lihat tadi sih, oke. It's worth to try. Oh ya, teman-teman yuk. Sambil nunggu, enaknya nih gue Google search kali ya, gue mau kemana ya misalnya. Oke. Oh iya, sebelum itu tadi gue bayar 49.500. Kita cek dulu nih, duit gue tinggal berapa. 100.000. Oke, kita harus berpikir sekarang gimana cari tempat yang menarik, tapi nggak harus mahal. Gue yakin banget di Tangerang Selatan ini masih banyak banget tempat yang menarik, tapi nggak mesti ngerogoh konsep kalau terlalu dalam kan. Kita search di Google. Oke. Nah, ini dia. Deket nih, masih daerah sini, Tangerang Selatan. Ini tempat bakal gue datengin, tapi jadi surprise buat lo semua teman main yuk. Oke, kita lihat nanti. Tapi sebelumnya, makan dulu. Ya, kasih mbak. Ya, terima kasih. Kita cobain. Teman-teman main, gue nggak begitu tahu sih ini ingredients-nya apa aja, cuman dari berdasarkan yang gue rasain ya, ya besar gue rasain ya. Ini tuh ada roti, gue nggak tahu roti apa, pasti ada telur dan ada daging beef di dalamnya. Terus kayak dikasih saus barbecue
dan saus yakiniku ya, sorry. Saus yakiniku sama saus tuh bisa bayangin nggak rasanya? Ini bakal full di perut lo buat setengah hari cukup menurut gua. Ya, sebelum kita makan siang nanti. Enak banget. Isi bensin buat perut udah, sekarang saatnya isi bensin buat motor biar kita bisa gas kuy, let's go. Teman-teman main yuk. Sekarang saatnya kita jalan, udah selesai makan. Nah, kalau gua biasanya sebelum jalan jauh maupun dekat, gua selalu utamain safety first ya. Itu ada. Yang pasti helm dulu, sarung tangan dan jaket. Terus kalau dari kendaraan lo harus ngecek bener-bener bannya, double cross check semuanya, remnya. Kalau bensin ya itu bisa lo isi nanti kalau memang masih cukup. Nah, 3 hal utama itu sih yang paling penting. Dan kalau gue pribadi ya sebagai rider, sehari sebelum riding gue pasti memastikan istirahat gue cukup, tidur gue cukup. Karena kenapa? Kalau kita riding itu kita butuh fokus, kita butuh konsentrasi tinggi. Dan dengan istirahat yang cukup, lo semua bisa dapetin itu. Oke? Jangan lupa safety first ya. Let's go, kita pergi. Berangkat! Gue mulai perjalanan dari komplek Ruko Paramount yang ada di daerah Gading Serpong mengarah ke jalan utama Boulevard Gading Serpong. Kita akan mengarah ke daerah BSD ngelewatin beberapa daerah huni sekitar Serpong dan juga daerah Ruko yang banyak jual makanan. Enak juga sebenarnya nih daerah Tangerang Selatan ini. Banyak pohon di pinggir jalannya dan termasuk rapi. Kalau kalian pada tinggal di daerah sini, boleh ya pada kirim komentar, kasih tahu ke gua recommended place to hang out dan tempat makanan yang enak di daerah sini. Siapa tahu gue bisa mampir lagi ke sini, jalan-jalan ke tempat yang baru di sini. Guys, sesuai dengan pencarian gue melalui Google tadi, gue udah search beberapa tempat yang punya sejarah yang menarik. Nah, di daerah Tangerang Selatan ini ada satu vihara yang namanya Vihara Haibuan Bio. Dari info yang udah gue search, ini adalah vihara yang tertua di Tangerang Selatan. Wow. Buat kalian yang mau berkunjung ke tempat ini, gue saranin untuk pakai Google Maps ya. Karena memang tempat ini nggak langsung di pinggir jalan, agak masuk ke dalam arah perumahan. Oke, sebentar lagi gue udah nyampe. Skui! Oh ya teman-teman, vihara ini sebagai salah satu cagar budaya yang dilindungi di daerah Tangerang Selatan ini, di daerah BSD ini ya. Jadi kita memang harus benar-benar hati-hati banget masuk, karena ini tempat ibadah yang usianya katanya sih sudah cukup lumayan lama ya. Sudah lebih dari 300 tahun, sekitar tahun 1694 berdirinya. Udah lama banget sih. Kita cari dalam ada apa. Guys, mungkin kita cuma boleh sampai di sini aja karena istilahnya itu udah batas sucinya ya, marmer warna merah itu. Coba deh kalian lihat. Jadi kita cuma bisa sampai sini aja, nggak boleh terlalu masuk ke dalam karena itu batas sucinya. So paling sekitar sini aja kita lihat ya. Tapi ini gue pengalaman pertama kali sih teman-teman main ke vihara yang benar-benar vihara, dan ini sudah berdiri lama banget, lebih dari 300 tahun. Sekitar tahun 1694 kalau nggak salah gue ya. Jadi udah lama banget sih ini tempat. Pasti ini adalah salah satu cagar budaya yang juga dilindungi dengan warga sekitar. Dan lo kalau mau datang kemari, teman-teman Matic Enthusiast, lo bisa ikut menyumbang. Berarti lo sudah berpartisipasi untuk melindungi cagar budaya yang dilindungi di tempat ini. Itu. Gue yakin sih ini Gucci ini juga kurang lebih sama usianya sama tempat ini. Jadi kita cuma bisa ngeliat dari sini doang kali ya. Teman main, vihara merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha. Terdapat begitu banyak vihara tua berusia ratusan tahun yang tersebar di penjuru Nusantara. Salah satunya adalah Vihara Bon Hai Bio yang terletak di wilayah Tangerang Selatan. Nah, menariknya nih,
Vihara ini berdiri sebagai salah satu tempat ibadah, kepercayaan minoritas di tengah kepungan pembangunan besar-besaran wilayah BSD dan sekitarnya. Bon Hai Bio justru masih berdiri megah dan jadi salah satu dari 3 vihara tertua yang ada di Tangerang selain Bon Tek Bio yang dibangun pada tahun 1684 dan Bonsai Bio yang dibangun pada tahun 1689. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita untuk ke tempat yang berikutnya. Kira-kira ada apa lagi ya tempat yang sering dikunjungi di daerah Tangerang Selatan ini? Sesuai dengan yang tadi gue search sebelum perjalanan, setelah dari Vihara Haibon Bio, gue bakal ke salah satu taman kota yang sering banget dikunjungi warga BSD. Oke, kita mampir dulu ke SPBU untuk isi bensin. Rp25.000 aja. Ya, uangnya saksnya. 30 pertalite, 1 pertamax. Itu aja. Seperti yang kalian lihat guys, gue sekarang memasuki jalan Rawabuntu. Dulu sekitar 1-2 tahun yang lalu, jalan ini belum selebar ini. Sekarang udah mulus banget. Nah, gue udah sampai nih di Taman Kota BSD 2. Teman-teman main yuk, akhirnya kita sampai di Taman Kota Tangerang Selatan ya, BSD. Ini kayaknya tadi masuknya itu bayar ya, nggak bayar tiket, alias free. Tapi mudah-mudahan tempatnya worth ya. Setelah perjalanan kita yang hampir seharian ini, kita lihat di dalamnya ada apa aja fasilitas yang ada. Terus sisanya ya kita lihat nanti di dalam. Teman-teman Matic Enthusiast kalau touring ke sini bisa ngapain aja bersama tim dan teman-teman touring. Teman-teman, sebelum kita masuk kita jajan dulu kali ya biar segar. Bu, beli ya Bu. Ini Bu, maaf. Nggak usah, langsung diminum. 7.000. Pas ini Bu. Makasih ya Bu. Mau asik, nggak perlu mahal. Yang penting happy dan terus jaga protokol kesehatan, oke? Kita lihat di dalam ada apa aja. Let's see what we got here. Nah, teman-teman Matic Enthusiast nih, yang seperti yang gue bilang tadi, bukan seperti danau ya, lebih kayak ke sungai buatan. Tapi lo bisa lihat mereka bikin rapi banget. Ini safety banget buat keluarga-keluarga yang mau melintasi pinggiran ini, nikmatin pemandangan dari samping sungai ya. Lo kalau punya nyali sih boleh juga sih main skateboard di sini, sepatu roda dan lain-lain. Ini safety banget karena mereka bikin pagarnya pembatas antara sungai dan di atas ini cukup aman, cukup tinggi. So, ini tempat pertama yang gue ceritain tadi, kita ke tempat berikutnya. Let's go! Nah, ini jembatan perfect banget nih. Jembatan perfect banget nih. Ini jembatan perfect banget buat photoshoot ya. Photoshoot, foto spot banget nih. Buat Instagram juga oke, buat prewed juga oke kalau lo mau di sini. Tapi menurut gue view-nya cukup asik. Di tengah kota ada seperti hutan kayak gini. Asik sih kalau sama teman-teman touring lo di sini rame-rame. Ini cukup worth it sih menurut gua dengan jarak yang tadi yang kita tempuh. Tuh coba, lo boleh lihat ke sana. So ini tempat kedua, asik ya. Let's go, kita ke tempat ketiga. Hari ini terbilang lumayan sepi karena pada saat kita shoot ini tuh hari Senin. Jadi ya nggak terlalu rame. Kalau gue yakin kalau hari libur sini bakal rame. So, kita ke tempat list ketiga menurut di Google. Area pinggiran sungai, ada jalan kaki sepatu roda, mural yang cocok untuk foto. Mural ya. Oh, mungkin ini di bawah sini. Mungkin ini yang dimaksud dengan mural tadi. Gue nggak tahu ini emang begini apa memang belum dibersihin ya, tapi ini cukup keren buat foto-foto. Pokoknya ini mungkin maybe one of the spot ya yang ada di sini, mural yang bagus buat foto. Lo bisa ngapain aja di sini. Kalau di sini lo bisa main skateboard, lo bisa main sepatu roda, lo bisa foto-foto bareng keluarga. This place is pretty safe for children too. Tapi gue nggak tahu ini kenapa agak kotor seperti ini. Mungkin memang belum sempat dibersihin karena mengingat ini lagi nggak high season buat orang liburan ya. Ini hari kita ke tempat list yang keempat berarti. Let's go. Seperti yang lo lihat, ini hutannya cukup luas. Yuk kita ke sana. Gua ngerasa kayak ada di tengah hutan, tapi actually lo kayak lo masih bisa dengar suara binatang, lo masih bisa dengar suara kendaraan, truk dan segala macam. Ini actually this is big forest.
hutan yang gede tapi di tengah kota gitu. Gue yakin kalau kita nyampe di sini ya dengan jam yang lebih pagi mungkin ya, lebih early, udaranya bakal segar banget karena sungai, daerah yang sangat hijau. Ini taman kota yang menurut gue harus benar-benar diperhatikan dan dirawat sih, bukan hanya dibiarkan kayak gini ya. Gue berharap sih manajemen tempat ini lebih bagus mengurus ini karena dengan adanya taman kota, hutan yang besar seperti ini di tengah kota, kita sebagai warga kota juga masih punya tempat untuk olahraga, jogging dengan udara yang lebih bersih. Kita masih punya spot-spot yang untuk kita kunjungi untuk merefreshkan pikiran dengan kualitas udara yang lebih baik, lebih bersih. Dan ini tempat ini cukup safe ya buat keluarga bermain di sini. Cool. Oke, lo masih bisa dengar suara binatang. Gue berasa kayak ada di tengah hutan, padahal ini di tengah kota. Gokil. Taman Kota BSD 2, ini worth it buat dicobain. Sungai buatan dengan pinggirannya yang gue bilang tadi, hutan yang gede. This is worth place to kalian semua Matic enthusiast, teman main yuk buat didatengin dengan jarak tempuh yang menurut gue nggak terlalu jauh ya. Buat sama teman-teman riding, touring, ini forest yang enak banget. Titik akhir atau bahkan titik pertengahan jalan kalau lo mau menuju ke tempat yang lebih jauh lagi, ini tempat yang cocok banget buat istirahat. Ini oke, ada namanya di sini. Oh enggak, ini peraturan. Ini peraturannya teman-teman. Penjelasan tentang ya maksudnya manajemen dan seluruh manajemen tempat ini mau memperingatkan kita kalau ada di sini jangan sembarangan buat sampah. Selalu jaga kebersihan. So the warning sign is everywhere di sini. So teman-teman, gua ngerasa ini hutan gede banget ya, sampai ujung sana kali ya. So karena tempat ini lumayan besar ya, jadi mereka menyediakan tempat jajanan atau makanan atau minuman itu nggak hanya di awal di pintu masuk tadi, tapi juga ada di sini. Tuh lihat. So masih bisa Indomian di atas sini, pemandangannya ke bawah, hutannya ada, asik kan? So lu nggak bakal kejauhan buat beli minum dan nggak mesti stok-stok, di sini juga udah tersedia. Nah guys, itu tadi tempat yang gue bilang buat foto-foto. Foto-foto dulu boleh kali ya, buat kenang-kenangan. Ini yang mural yang gue bilang tadi. Foto-foto kali ya. So teman-teman main yuk, ini yang tadi gue bilang gazebo ya. Ini adalah center point of view lo buat ngelihat keseluruhan areal ini, terutama areal danau yang ada di sebelah sana, Jaletreng River Park. So danaunya ini, udaranya lumayan segar. So teman-teman Matic enthusiast, di episode kali ini akhirnya kita sampai di titik poin terakhir. Mudah-mudahan perjalanan kali ini ya lo semua happy, lo semua senang, dapat inspirasi baru buat tempat-tempat yang baru yang untuk dijelajahi. Dan jangan lupa yang pasti kalau lo ingin berpartisipasi ikut jalan riding tour bareng gua, boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Lo mau ngasih inspirasi buat gua untuk jalan ke tempat-tempat baru, tinggal mention aja ke bawah. Kita akan usahakan sampai di tempat itu buat kasih informasi, inspirasi. Dan oh ya, tadi pas sebelum gua jalan, gua bikin tantangan buat diri gua ya. Dengan uang 100.000, bisa nggak ya kita masih bisa menikmati tempat-tempat yang oke dan kece? Coba kita lihat uang gua sekarang ada berapa. Uang gue sekarang tinggal 70.000. Tadi gue cuma ngisi bensin dan jajan minuman, gue udah seger banget. Sarapan pagi tadi itu cukup bertahan lama di perut gue ya. Baru setengah hari, baru jam 12-an. Dan ternyata dari 100.000 tadi uang gue tinggal 70.000. Dan ternyata untuk menikmati pemandangan seperti ini, perjalanan seperti ini, minuman segar seperti tadi, itu cukup hanya dengan uang 100.000. Dan sekian teman-teman Matic enthusiast main yuk. Cukup sampai di sini aja perjumpaan kita bersama gue Zidni Hakim. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar gue bisa makin jauh mainnya. Dan lo juga bisa ikut gue terus, dapat informasi dan inspirasi terus. Dan akhir kata gue pamit Zidni Hakim. Sampai bertemu di episode berikutnya.